niku mboten angsal ngetegaken griya niku madhep ngulon utawi ngungkuli srengenge. Misalkan kalau kita mau bangun rumah ya, sekarang Minggu Legi misalkan ya, kita hitung dari Guno, Pekso, Sempoyong, Rogo. Selamat siang. Siap poso Pak Bas? Alhamdulillah. Poso. Kasih siang. Oke, alhamdulillah. Oke teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Satria Bersarung sebelumnya saya mau pembukaan. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kang kula hormati Pak Bas lan kabehane pun kang wonten ing mriki. Mugi kita tansah pinaringan rahmatan ridhone Gusti kang murbeng dumadi kang makarya jagat. Monggo Pak Bas, mantun iki kita bahas napa Pak Bas? Bahas tentang bangun griya. Bangun griya tiang Jawi. Jadi nanti dibahas tentang bangun griya tiang Jawi. Madepnya kemana, arahnya kemana, itu pantang-pantangannya seperti apa nanti dibahas secara lengkap. Monggo Pak Bas. Lah umpami kita gadah tanah ingkang niku dekat kalih griyanipun tiyang sepuh niku pantangan ingkang kapisan niku mboten angsal bangun griya niku sakilene griyanipun tiyang sepuh niku mboten angsal. Lah kenging napa kok mboten angsal bangun sakilenipun griyanipun tiyang sepuh? Lah niku unen-unene riyin tiyang sepuh riyin niku mangku ayang-ayange tiyang sepuh. Dados mboten angsal. Nah niku abot utawi dilampahi niku dados tiyang ingkang gadah griya niku sakit-sakiten. Nah niku abote teng mriku. Terus ingkang kaping kapindho niku mboten angsal mbangun griya niku madhep ngetan. Lah kenging napa kok madhep ngetan mboten angsal? Madhep ngetan niku kan madhep kawitane penguripan. Nah, kawitane penguripan niku napa? Nggih srengenge niku matahari. Niku kan nyinari alam jagat. Niku kawitane kauripan. Lah supados kok aman umpami pun kepeksa bangun griya kok madhep ngetan niku ilah-ilane riyin niku nalika saderenge srengenge muncul niku jam gangsal lawang niku kedah dibuka. Nah, syariate kedah dibuka niku wiradat supados tiyang ingkang griyanipun madhep ngetan niku mboten kenging balak utawa siang. Salajengipun malih niku mboten angsal ngetegaken griya niku madhep ngulon utawi ngungkuli srengenge niku mboten angsal. Nah, wiradate napa? Wiradate saderenge srengenge niku lingsir utawa surup niku kedah lampune niku dinyalakaken. Umpami dereng gadah lampu nggih lilin utawa ublik niku dinyalakaken. Niku wiradate tiyang sepuh. Terus wonten malih niku enten sing bangun griya niku nyiyung. Dadose sak ngajengipun griyanipun tiyang sepuh pas sak pinggire, watesan pinggir niku diarani nyiyung. Niku nek saged nggih boten saged. Dadose umpami bangun griya kados ngoten niku nek saged niku dipengkat. Dadose napa? Umpami empun kepeksa kebangun niku mungkin nggih saged salah setunggale niku kapundhut. Oke teman-teman, tak jelaskan ya. Enggak boleh bangun nikah itu bangun griya sak kulone sebelah baratnya rumahnya orang tua ya Bapak ya. Sebelah barat kemudian enggak boleh menghadap ke timur. Kalaupun mau menghadap ke timur kita harus membuka pintu ya, buka pintu sebelum jam 5 ya Pak. Sebelum srengenge sebelum matahari terbit. Kemudian nggak boleh juga kita menghadap ke barat, itu pantangan juga
kalaupun mau sudah seperti itu ya, kita bisa menggunakan tata cara yaitu menyalakan lampu sebelum lingsirnya matahari. Kemudian yang keempat adalah nyiung. Nyiung itu di depan rumah, tapi depan rumah. pas wates, jadi pojok. Nah ini misalkan rumah yang sepuh, lah ini di pojok sini. Atesan itu kita buat rumah itu tidak boleh, itu nyiung. Nah itu kalau dilanggar biasanya penghuninya ada yang meninggal salah satu. Atau sandang pangannya itu berat nanti. Oke, gitu ya teman-teman. Kemudian Pak Bas, kalau sudah nyiung gitu ya, kalau boleh tahu nih, ada nggak ritual-ritual khusus untuk menghilangkan balaknya? Enggak ada. Kalau nyiung enggak ada. Soalnya itu sudah pantangan paling berat. Pantangan paling berat dalam bangun rumah. Kalau gini Pak Bas, nah, oke ya, sudah ya. Kalau gini, saya sendiri, orang tua saya bangun rumahnya itu di baratnya rumahnya orang tua itu gimana? Tapi sudah terlanjur ya. Itu gimana untuk solusinya? Tidak boleh. Jadi yang ada wiradatnya itu yang hanya menghadap ke timur sama ke barat. Kalau sudah terlanjur di sebelah baratnya orang tua atau nyung, itu kalau bisa ya itu rumahnya itu dipindahkan aja. Solusi terakhirnya. Jadi tidak ada wiradat khusus dalam ilmu kejawen. Tapi gini Pak Bas, dulu bangunnya itu bareng-bareng. Barengan. Berarti itu kesalahan. Barengan dari keduanya. Barengan, bangunnya barengan. Kenapa orang tuanya kok di sebelah timur, yang anaknya tambah di sebelah barat? Barengan dulu bangunnya. Jadi kalau gitu nggak ada solusi Pak Bas. Nggak ada solusi. Oke, lanjut Pak Bas. Nah, selain pantangan-pantangan dalam membangun rumah itu juga ada menurut batu. Tapi sebelumnya akan saya kasih penjelasan lagi tentang arah apa itu membangun rumah yang rahayu, yaitu ada dua pilihan. Yang pertama itu menghadap ke utara, atau yang kedua menghadap ke selatan. Itu kalau orang Jawa dulu itu apa itu hadap rumah yang rahayu atau selamat. Nah selain itu untuk pembangunan rumah sendiri itu harus menyesuaikan dengan neptu kepala keluarganya. Nah nanti dihitung mulai dari arah wetan, selatan, barat, utara. Jadi misalkan neptunya 14, neptu 14 itu dihitung mulai dari wetan. Jadi wetan 1, wetan, kidul, kulon, elor, wetan, kidul, kulon, elor. Nah nanti jatuhnya itu pas di arah selatan. Jadi untuk neptu 14 sama neptu 10 itu nanti sebaiknya itu kita membuat rumah itu menghadap ke selatan. Oke, masa selatan Pak Bas. Terus ada lagi misalkan neptunya itu 9. Kalau neptu 9 itu cocoknya menghadap ke timur. Berarti ngitungnya dari 9 dulu Pak Bas ya? Mana? Berarti ngitungnya dari 9 dulu ya? Dari wetan. Dari wetan kan? Wetan, kidul, kulon, elor, wetan, kidul, kulon, elor, wetan. Sampai 9 kan? Iya, hitungannya pertama itu dari wetan. Nah jadi 9 itu kan jatuhnya di timur. Kemudian kalau neptu 7 itu bisa membangun di arah barat, 8 di arah utara. Nah seperti itu. Nah terus nanti itu juga ada hitungannya dalam membangun rumah. Selain kita menentukan neptu kelahiran, kemudian pandangan-pandangan tadi dalam arah rumah, itu ada lagi yang ketiga itu ada hitungan Guno Rekso Sempoyong Rogo. Jadi dalam kita membangun rumah kita harus memperhatikan 4 hitungan itu: Guno, Rekso, Sempoyong, Rogo. Nah, kalau Guno itu gimana Pak? Kalau Guno itu berarti kan rumahnya itu manfaati. Jadi rumah yang dibangun itu nanti bisa manfaati, bisa digunakan untuk dalam pendidikan agama atau bisa untuk pokoknya kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau rekso itu berarti rumahnya itu kareksan dening Gusti Allah. Dadi umpami
ada bencana itu selamat Hmm. nilai. Terus kalau sempoyong itu biasanya orang yang punya rumah itu sulit dalam mencari mata pencarian, sandang pangane sulit. Terus yang ketiga itu rogo, yang keempat rogo. Kalau rogo itu biasanya orang yang punya rumah itu yang tipe rogo itu sering kecurian, jadi barang-barangnya sering hilang. Banyak itu, terus ya. ya, itu sekelumit tentang tata cara apabila sederek sedoyo bangun griya. Terus mboten bangun griya asal-asalan bangun griya, terus enten aturanipun. Ada lagi mau disampaikan apa? Ya, Udah itu aja. ya, Enggak. cukup. Nah, nanti penjelasan yang lain-lain bisa saya tambah di pertemuan selanjutnya. Oke, gitu teman-teman ya. Tadi hitungannya seperti itu. Jadi kalau ngitungnya gimana Pak? Nah, misalkan kalau kita mau bangun rumah ya, sekarang minggu legi misalkan ya, kita hitung dari Guno, Rekso, Sempoyong, Rogo. Guno, Rekso, Sempoyong, Rogo, Guno, Rekso. Berarti bagus. Berarti kalau hari ini kita ingin membangun rumah itu bagus karena hitungannya itu tipe Rekso. Jadi untuk hitungan tadi 4 tadi ya, hitungan 4 itu kita ambil dari jumlah neptu hari dan pasarannya. Misalkan kok Selasa Wage 7, berarti tinggal hitung dimulai dari Guno, Rekso, Sempoyong, Rogo, Guno, Rekso, Sempoyong. Kalau Selasa Wage berarti tipe Sempoyong, berarti tidak boleh seperti itu. Oke gitu teman-teman. Sekarang itunya seperti itu. Teman-teman harus perhatikan kalau pakai cara kejauhan seperti itu. Ya ribet tapi faktanya memang benar Bapak sih ya. Memang benar. Memang benar. Bapak sini sudah menyelidiki banyak sekali kasus dan hampir 100%, hampir 99% itu sudah benar. Benarnya itu mutlak. 99% bukan 100 karena 100 yang satunya untuk Tuhan. 99% itu konkret ya Bapak ya. Alhamdulillah Konkret. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi hitungan Jawa itu didasari dari pengalaman sebenarnya. Jadi dihitung terus dititeni. Jadi gitu. Meniteni ilmu titen lah kayak gitu. Karena ya itu tadi kalau kita memperhatikan itu memang sama semuanya, gelombangnya sama. Oke itu aja teman-teman yang biasa saya sampaikan. Yang bisa kami sampaikan, maaf. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.